Dia itu kecil, jadi cuman kayak setengah gitu, kayak kecil. Nah sedangkan kaki kirinya normal, jadi dia jalan gini. Oh, jalannya nggak sempurna. Terus kan dia kan kagak punya teman, dia nggak disekolahin kan sama ibunya. kenapa nggak disekolahin sama ibunya? Karena takut si Tegarnya tuh diejek-ejekin sama teman-temannya, kayak teman-teman di sekolah. Karena kondisi Tegar kayak begitu. Terus aku nonton film itu kayak ibunya mentingin pekerjaannya sendiri daripada ngurusin si Tegar. Karena setiap Tegar bikin gambarnya Tegar itu bagus banget. Dia pernah gambar kakeknya pakai ya usaha sendiri, dia pakai kaki gambarnya kan. Cakep tahu. Dia kan kasih gambar ke ibunya. Gambar dia sama ibunya kayak lagi kerja. Marah dia Ibunya nggak peduli gitu. Ya, nggak dengerin. Terus yang cuman bapaknya itu udah ninggalin dia dari dia kecil. Iya kecil, masih bayi. Ditinggalin karena kondisinya Tegar kan kayak begitu. Mungkin malu kali bapaknya. Nah dia yang ngurusin itu kakeknya. Tapi sedihnya aku waktu nangis itu, waktu nonton film itu sama teman-teman aku, kakeknya itu meninggal di saat kakeknya janji besok akan sekolahin dia. Ini kan udah dikasih kado, isinya baju sekolah, perlengkapan sekolah kan. Tapi waktu dibuka sama Tegar gitu kan, Tegar lagi kesana dulu ya mau gambar kakeknya gitu. Ditanya mau kujutin kali ya. Tapi tiba-tiba kakeknya tertidur dan meninggal. Terus Tegarnya kan kagak tahu apa-apa karena dia belum sekolah kan, mungkin kagak diajarin gitu ya. Dia masih bilang itu kalau tertidur kagak pernah bangun-bangun. Ternyata meninggal, udah nggak ada. Terus dia kan si Tegarnya punya teman. Waktu dia itu kan lagi main di pinggir kolam renangnya dia kan. Terus tiba-tiba ada layangan jatuh di depan matanya. Ternyata itu punya orang, anak kecil namanya Imam. Ternyata dia tuh baik, dia mau temenan sama si Tegar. Terus layangannya buat Tegar. Tegarnya bisa berenang, bisa naik sepeda. Bisa, kan kakinya nggak sempurna. Iya, makanya. Nggak ada tangan juga kan? Jadi beloknya pakai kaki. Kayak gitu. Tegar katanya bisa gaya punggung, gaya jalan sama gaya bebas. Siapa yang aku bilang kayak gitu? Di TV katanya Tegar bisa. Ya bisa berenang tapi belum tentu bisa gaya dong. Nah, terus di tengah-tengahnya si Tegarnya kabur. Karena bibi dia kan punya bibi yang disuruh emaknya si Tegar ngurusin Tegar karena emaknya mau kerja selama seminggu. Dikasih lah duit buat kebutuhan Tegar. Karena bibinya Tegar ini sakit, bibinya terus sakit kan, jadi bibinya kan pulang dulu kayak jadi Tegar sendirian di rumah. Sendirian, dia berdua sendiri. Di situ ada adegan kan, itu yang kedua kalinya. Yang pertamanya itu dia kayak mau keluar gitu, kayak mau gedung pintu, manggil bibinya, nggak tahu, lupa namanya siapa. Terus yang keduanya dia mau coba lagi kan untuk manggil. Bibi meninggal di rumah Tegar. Bukan. Bukan. Ibunya bibinya itu meninggal, ntar dikasih tahu.
Terus yang keduanya kan si Tegar kayak kepikiran gitu mau keluar rumah karena buat apa gitu ya, di rumah kagak ada siapa-siapa. Kan Tegar baru ingat yang waktu pertamanya kagak diceritain. Iya, nggak apa-apa. Yang pertamanya ternyata tuh ada robot, namanya robot apa gitu ya, dikasih sama kakeknya buat nyuruh, kayak buat nyuruh robot itu buat nyuruh matiin lampu, nyalain TV. Nah yang keduanya terus kan si Tegar kan sendirian di rumah lagi kan karena bibinya itu pergi. Abis itu si Tegar karena lapar, makanannya kan sebenarnya udah disiapin di meja tapi disemutin. Semutin terus semutnya tuh masuk ke tubuhnya Tegar. Gak Tegar, semut merah kayaknya, semut merah. Gatel ya Tegar belakangnya karena nggak bisa garuk, jadi dia garuk-garuk apa itunya di lantai, di dinding gitu biar itu hilang. Terus yang pertamanya tuh sebenarnya dia tuh ngompol, yang pertamanya pengen pipis ngompol, jadinya dia kan buka baju, tapi kan karena nggak ada tangan dia bingung ya buka celana sama buka baju kayak gimana. Disuruhlah itu robot yang tadi itu kayak gini, Tegar ngomongnya, robot apa gitu ya namanya, ada namanya robot apa, robot Tegar pengen ganti baju Tegar kotor kan malah dinyalain TV. TV-nya sebenarnya tuh si Tegarnya kan udah tahu cara buka celana pakai kaki, tapi buka bajunya belum. Nah dia lihat di TV kan malah yoga, ternyata dia ikutin yoga itu, kakinya dinaikin ke atas, ternyata malah kebuka bajunya. Terus katanya makasih robotnya gitu. Nah yang keduanya karena si Tegar lapar gitu ya, yang keduanya kan tadi makanannya udah semutin, dia minta lagi tuh ke robotnya buat cari tahu, kan malah yang TV-nya kan malah saluran masakan. Jadi ada video masak telur apa gitu, mata sapi atau telur dadar. Tegarnya pengen coba kan, ke dapur lah tuh, naik tangga yang terjal muter-muter. Akhirnya berhasil ke dapur sambil nyari bibinya gitu ya. Dia ambil telur di kulkas, kan karena nggak nyampe dia pakai tangga, dia ambil pakai kaki, udah 2 telur yang pecah karena tumpah. Tapi yang satunya berhasil, dia naik ke kompor, dia nyalain kompor, minyaknya dituangin, terus pecahin telurnya, dia masak sendiri, bisa tahu Kak. Terus dia makannya lahap banget tahu. Jadi yang bibinya itu meninggalnya di rumah Tegar atau di rumahnya bibinya sendiri? Kan yang meninggal bukan bibinya tapi ibunya bibinya. Oh, ibunya bibinya Meninggal. Terus kan mamanya pulang, bibinya pulang. Tapi sebelum itu Tegar udah kabur dari rumah. Ya kabur lah tuh ya, sampai jalanan. Di situ Tegar lihat ada tukang parkir yang setara juga sama dia. Cacat, tapi dia masih punya 2 tangan, kakinya kagak ada. Itu udah besar, kakinya kecil atau gak ada gitu. Terus si Tegar kan mau kabur, takut sama dunia luar, maklum kagak pernah, selalu dikunci di rumah. Tiba-tiba Tegar kan apa tuh kayak sembunyi gitu kan di apa tuh kotak gitu, apa yang kayak kardus, bukan kardus tapi kayak kelihatannya di kolong jembatan gitu. Terus dia sambil nangis gitu kayak ketakutan. Terus tiba-tiba kan ada orang yang gendong Tegar, sini ikut mama gitu kan katanya. Tegarnya bilang nggak mau, temen nggak jahat. Dibawa tuh ke rumahnya si Imam, temennya yang mau temenan sama dia. Nama ayahnya si Imam tuh Mang Akbar, sama juga kayak si Tegar, cuman aku lupa sih ciri-cirinya kayak gimana. Pokoknya sama, dia pakai tongkat gitu. Tegar tinggal di sana tidur gitu sampai keesokan harinya dia ceritain ke
si Tegar ceritain ke Mamang Akbar apa yang terjadi. Terus dia kasih tahu hadiah terakhir yang dikasih kakeknya itu pensil warna, tapi perasaan yang di filmnya kagak ditunjukin pensil warna gitu kayak krayon. Kan hadiah terakhirnya seingat aku kan baju itu sekolah, mungkin ada krayonnya juga kali ya. Terus dibilang terus mau hadiah apa gitu ya, terus katanya dia mau sekolah. Katanya yakin mau sekolah gitu kan. Katanya yakin. Enggak. Dia Mama Akbar kan ke sekolah. Ke sekolah tempatnya si Imam sekolah. Terus kan bapaknya kaget karena ketemu Imam tiba-tiba udah akrab aja gitu. Si Imam udah kenal sama si Tegar. Ya udahlah ya. Terus si imamnya ngajakin Tegar mulai saat itu jadi temannya pokoknya. Teman baik. Iya, teman baik. Ibunya abis itu bibinya pulang. Bibinya nyari-nyari Tegar kan kagak ada. Nelpon ibunya Tegar. Gini. Apa non atau apa gitu ya. Si Ira Tegar gak ada di rumah, hilang, kagak ketemu. Nah terus mamanya suruh cari tuh kemana-mana kan udah kagak ada ketemu ya. Mamanya mungkin beberapa saat kemudian udah pulang, cari-cari Tegar juga kan, cari-cari Tegar sampai keluar. Terus keesokan kan kagak ketemu. Keesokan lagi cari lagi, keluar sampai ke jalan raya. Terus kagak ada yang tahu kan keberadaan Tegar, tapi saat-saat gimana gitu ada orang gitu, mungkin ada mamanya Tegar nanya ini ke orang gitu, terus ada yang tahu kan, terus dibawa ke rumahnya Mang Akbar. Mang Akbarnya ternyata lagi kerjanya itu nyanyi depan umum gitu loh. Terus kan ini ada mic-nya gitu di satu tempat, terus ntar orang pada datang liatin dia nyanyi. Terus ya udahlah ya. Terus tiba-tiba udah malam aja nih, si Tegar sama si Imam kan ke tempat kerjanya ayahnya gitu. Mereka nyanyi. Tiba-tiba ibunya datang. Terus si Tegarnya langsung lari kan, dia bilang aku nggak mau pulang kan gitu kan ya. Ya pokoknya itunya ntar di depan kalau teman-teman kalau mau menonton aja, tapi aku udah lupa sedikit, seingatku itu doang. Abis itu kan Terus Tegarnya pulang sama bundanya. iya, akhirnya dia mau pulang juga, tapi dia pengennya sekolah si Tegar. Mungkin mamanya udah kayak nggak tahu gimana lagi, mungkin harus sekolahin dia. Tapi mamanya bilang ke Tegar kalau ada orang yang jahatin Tegar, ngata-ngatain Tegar, biarin aja gitu ya. Harus sikap Tegar, kan namanya Tegar, harus tegar juga dong. Selesai dong Habis itu endingnya mamanya nganterin Tegar ke sekolah. Terus ada Imam, tekan dia ada 2 anak gitu ya. Ya mungkin kagak suka sama si Tegar. Jadinya dia kayak ngata-ngatain Tegar gitu. Teman-teman yang lainnya karena udah dibisikin sama Tegar, mungkin sebelum si Tegar masuk ke sekolah. Terus jadinya si Tegar waktu masuk ke sekolah kan jalannya yang tadi aku ceritain, teman-temannya juga ikutin jalan kayak gitu. Jadi mungkin mau ngehargai Tegar kali ya, kan pertama kali dia masuk sekolah jadi temannya. Si Tegar itu udah umur 10 tahun dia dikurung di rumah, kagak keluar kemana-mana. Tapi berkelas 1 SD deh. Iya. Mungkin lengkap ke kelas 4 gitu ya, atau mungkin emang udah kelas 1 SD. Udah selesai deh. Selesai. Di adegan itu ada juga tuh waktu si orang 2 jahat tadi yang mungkin benci sama Tegar atau gimana. Salah satunya ada yang ngajak lomba sepeda atau Tegar yang menang. Iya, masa? Iya.
Tegar Dia kan bukan pada tuh. nyemangatin Tegar. Tegar, Tegar gitu kan. Tegar menang deh. Terus jadi intinya dari film nonton Tegar, kita harus menghormati Di orang yang lain. orang lain. Terus nggak boleh, Ngata-ngatain, nggak boleh jahatin, nggak boleh menghina. karena di mata Tuhan semua manusia itu sama. Gak ada yang Yang beda penting hatinya. hatinya. Hatinya Tegar itu baik. Kan sebelum itu aku ada adegan ngakak juga kan waktu si Tegar nggak pakai celana kan ngakak semua. Tapi giliran adegan aku pada mewek, aku juga mewek. Karena kagak ada bawa tisu, aku sempat bawa tisu tapi diminta sama temen aku kagak kebagian di situ. Gimana sih? Jadi walaupun ada orang kekurangan gitu Kak, maksudnya apa namanya, yang kekurangan gitu ya, maksudnya kita tidak boleh saling mencela, Tetap Kita- menghormati satu dengan lainnya, saling menghargai, karena semua manusia itu sama. Oke, Tapi mukanya beda. Iya makanya beda, kalau mukanya semua kan kagak tahu yang mana ini yang mana itu. Ntar yang ada dicarinya teman kita. Misalnya kamu cari dia Sauki, tapi yang ketemu malah Acil, ya kan? Gitu terus kan? di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Tegar jadi orang baik, sama Tegar waktu itu menang lomba Iya, main sepeda ya kan? seperti itu. Nah itu jadi serendah-rendahnya orang pasti ada kebaikannya. Terus Makanya ada kita adegan harus saling terakhirnya. menghargai. Terakhirnya juga ada kayak gini. Waktu Tegar kan beli jajanan, disuruhnya kan bayar sama temen yang jahat itu satu, disuruhnya bayar pakai tangan. Kayak apa ya, kan dia kagak punya tangan. Katanya Imam. Terus kata Imam kan dikasih orang yang jahat itu kayak rebut uangnya si Tegar. Terus dibilangin tuh kayak gini-gini. Si Imam datang tuh, kalau kamu itu kan tahu dia kayak begitu, kalau gitu kamu aja bayar pakai tangan kanan. Bayar kan jadinya. Oke. Dadah. Dadah.